Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia ya. Salam daripada Borneo. Salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Bengkel ini terletak di belakang Maybank Alam Mesra ya. Cari Maybank belakang dia saja. So, alhamdulillah hari ini kita ada satu penggambaran yang menarik juga, di mana masalah kereta Wish ya. Wish tahun 2017 ya, dipahamkan 2017. Masalah kereta ini dia stuck, tidak boleh sudah pergi R terus, macam jam, seolah-olah kabel sejalan konon. Seolah-olah ya. Jadi kita ada satu Toyota Wish tahun 2017, engine 2ZR, gearbox K313. Dia punya jenis gearbox tuh K313, yaitu CVT lah. Oke, kalau K313 biasanya CVT. Kalau yang bawah, yang lama punya Wish, dia 480. Baik, kita mau bahas sekarang kenapa dia stuck. Dan apa sebenarnya terjadi di gearbox nih. Seolah-olah masalah kabel saja. Oke, jadi sekarang ini, sebelum membahas apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tidak ada part satunya di barang, terus part terakhir. Di mana kereta ini dia towing, dan kereta ini kita sudah tengok, dan memang dia punya masalah adalah putus dia punya steel belt. Dan kenapa dia telok? Sebab dia punya piston rod bagian level gear tersangkut dekat body valve tu. So sekarang kasih hold dulu. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian yang cukup menarik, yaitu Toyota Wish ya. Toyota Wish 2ZR ya, 2ZR punya engine yang gunakan CVT ya. Jadi sekarang ini kita mau bahas kenapa kereta ini masuk R tidak boleh, gear pun tidak boleh. Jadi kalau sudah masuk R, kompon tidak boleh start. Kereta ini tidak boleh start, dan kereta ini di towing ya. Mungkin kameramen boleh tengok di video saya sini untuk tengok kereta ini di towing. Sekejap saya hold dulu, sekejap, kasih hold dulu. Tutup namanya, pendepan sini, kamu ngadap sini. Kira. Sekarang nih kita tengok. Ini kita towing sekejap apa. Jadi kameramen jangan sampai nampak plate number lah. Ini kereta ini kita towing lah. Ini kita towing. Kayak itu saja, nanti ada nampak plate number. Oke, jadi sekarang ini kereta ini ya sudah siap dan kita sudah tes di kokol, dan alhamdulillah kereta ini dapat bekerja dengan normal. So video berkenaan dengan tidak boleh tarik itu gear pergi R, sebenarnya dia stuck di bagian mana. Ini contoh, ada satu body valve saja. Ini contoh ini body valve dalam gearbox. Ini contoh lah, contoh. Ini kereta lain saja. Oke, sekarang ini kameramen fokus ini. Nampak nih rod nih? Ini yang PGP, nih PGP R, L, di macam itulah ini. Jadi sekarang ini body valve nih, ini kereta lain ya, kita tidak dapat contoh. Kereta lain tuh kalau yang ini kereta nih, dia telok di sini serpihan di sini. So kita tengok kereta ini kita sudah baru overhaul, dan dia putus di bagian steel belt. Coba kameramen fokus ini. Ini dia punya steel belt yang putus. Inilah dia. Dia putus sudah. Oke, bila dia putus, dia ada namanya ini, dia punya kepingan. Kameramen rapat sikit. Dia putus. Dia putus akibat daripada ajalnya sudah sampai. Sekarang 2017, keluaran 2017, tolak 2025 berapa tahun tuh? Dah 10 tahun kah? Inilah yang keluar. Oke, steel belt dia putus, dan akibat daripada putus tadi, dia makan badannya sendiri. Primary and secondary. Ini primary dia. Kameramen boleh nampak ya? Calar Ini kan besi, dia nampak calar nih. Nampak dia makan besi di sini. Bergesel. Ya, ini dia beginilah. Begitu lebih kurang. Dia duduk sini. Jadi dia punya serpian-serpian nih. Boleh-boleh juga lah. Tengok nih. Mudah rapuh ya. Ya. Dia tahan tapi macam nih, dia putus. Jadi bila dia putus, dan serpian tadi ini dia rosakkan permukaan primary. Coba kameramen, primary, yang ini namanya secondary pun dia kasih rosak. Coba kameramen tengok ini. Calar kah tidak? Nih nampak. Ini calar semua nih. Dia kan sudah, dia bergerak terus nih. Dia begini, dia bergerak. Dia putus. Jadi dia punya steel belt itu putus. Bila dia putus, apa yang jadi, dia akan makan badan dia sendiri.
Nah, ini apa nih? Putus nih. Nah, putus. Nah, jadi sekarang primary and secondary pun kita ganti juga. Dia tidak sama dengan kereta lain. Nah, ya kereta-kereta lain kalau dia putus pun awal dia detect mungkin oke. Tapi ini barang mungkin dia sudah terkeluar serpihan nih, kameramen. Sudah terkeluar serpihan di sini, dia tergesel-gesel di sini, kan? Lepas itu dia kasih hidup lagi engine, sebab ini primary dia jalan terus. Walaupun dia ada namanya clutch forward and reverse di sini. Nah, jadi sekarang ini kita mau cek dia punya masalah. Sekarang apa adalah masalah steel belt saja putus dan apa kaitan dengan dia dengan dia tidak stuck, dia stuck to gear R2. Dia boleh tarik, dia punya konsol gear tidak boleh tarik sebab ini body valve, ini kereta lain ya. Serpihan ini dia lock di sini. Ini kereta lain, ini tidak logik lah kita terangkan sini, tapi macam mana barang sudah siapkan. Ini yang ini PGP, ini contohnya ini PPR, D, L, ini semua main. Jadi serpihan ini dia lock nih, yang kecil ini dia lock nih. Serpihan dia lock nih. Itu sebab R pun tidak boleh gerak lah. Nah, tidak boleh gerak akibat serpihan dia lock. Tapi bukan kereta ini kereta lain. Nah, kereta ini sudah siap. Jadi sekarang syukurlah dia tidak rosakkan juga body valve. Cuma dia bikin lock saja serpihan ini. Akhirnya R pun mau bawa pergi N tidak boleh, mau pergi D tidak boleh. Sebab mungkin nasibnya lah orang tuh ngamam dia putus, ngamam dia terlock di sini. Nah, ini pergi P, R, N, D, inilah. Nah, jadi dia terlock di sini. Itu yang sebab dia tidak boleh bawa, tidak boleh start tuh kereta lah. Nah, pada mulanya ini kereta mungkin saja. Mungkin dia pertama ada sudah tanda-tanda mau putus, tapi dipaksa, flashnya kasih hilang. Ya, dipaksa itu kereta, akhirnya serpihan itu dia merosakkan primary sendiri. Nah, dan juga secondary. Nah, yang ini secondary, kameramen jangan jauh sangat ya. Nah, ini kita tengok. Nah, ini secondary, yang ini primary. Nah, begitu. Oke, jadi sekarang ini kita mau tahu adakah kereta ini berhasil kita tukar steel belt, primary and secondary. Body valve kita tidak tukar. Ini contoh saja, dan ini dia punya filter memang kotor juga kereta ini. Memang mungkin orang ini dia tidak, kameramen dekat sedikit. Memang dia tidak jaga minyak. Gearbox lah ya, sebab serpihan ini aku rasa dia pun sudah ganti tapi masih juga ya kotor, dia tidak jaga. Jadi puncak kenapa steel belt ini putus, satu pemanduan terlampau drastik. Mana mula kita jalan, dia terus kita paksa tidak boleh. Apa-apa kereta CVT jangan. Kita kena ikut rentak dia saja. Jangan paksa, jangan linjan dia. Yang kedua, kita tidak jaga servis. Sebab minyak gearbox CVT ini dia memang manja. Berbanding dengan AT, DCT, DMCVT, DSG, manja. Oke? So, dia menggunakan CVT primary and secondary pulih. So, masa mula jalan tuh jangan dipaksa kendaraan tuh. Yang kedua, faktornya tadi lambat tukar minyak gearbox CVT. Oke, jadi itu saja. Jadi kita akan nampak lagi itu poin pertama, selesai sudah kereta ini. Dan kita sudah tes di kokol, nanti kita kasih nampak gambar di kokol. Dan dalam masa yang sama, perbahasan yang kedua, kameramen dekat sedikit, kita ganti mounting 4 biji. Mounting engine. Ini mounting bagian gearbox. Nih, nampak nih tertanggal nih. Pecah sudah. Tuh. Ah, ini nampak nih. Ah, bukan sudah gearbox nih, atau apa sudah namanya nih mountingnya. Ini bagian gearbox, mounting gearbox. Sampai terkeluar sudah, nampak? Nah. Pecah. Macam mana gearbox tidak rosak? Yang ketiga tadi faktornya adalah mounting mempengaruhi cepatnya berlaku masalah bagian gearbox. Kenapa? Bila vibration daripada engine akan masuk ke vibration ke bagian primary and secondary. Jadi getaran itu akan mempercepatkan jangka hayat gearbox. Sebab itu jangan bilang, apa kaitannya mounting engine dengan gearbox? Memang ada kaitan, ini duduk dekat gearbox nih. Nah, nampak? Ah, nih duduk begini. Ya, duduk begini kan. Nah, nampak? Oke? Begini. Nampak nih? Nah, nampak nih pecah. Oke, berlubang. Itu bagian gearbox pecah. Yang kedua ini bahagian belakang nampak ini pecah juga. Nampak nih kameramen belakang. Nah, kameramen jangan tempuh jauh. Nah, nampak? Pecah. Ini pecah. Ini pun pecah. Oke, bagian depan dia cuma crack-nya lah. Nah, tapi dia boleh ada sudah tanda-tanda nih. Nah, tuh. Dia crack di bagian tuh. Nampak kameramen kasih flash dia kalau tidak nampak. Nah, ya. Tuh. 3. Ini tertanggal terus. Yang ini bagian timing chain. Timing kabel nih masih oke, tapi dia keras sudah di dalam nih. Dia ada minyak nih, nampak? Dia ada minyak di dalam. So, ini pun sudah agak bermasalah. Kameramen tengok. Ya.
Jadi kita akan tengok kereta ini, adakah kereta ini berjalan dengan normal, dan kita sudah uji di kokol. Jadi kereta ini kita akan test drive. Kameramen kasih hold dulu. Saya pergi cuci tangan dulu. Oke, hold dulu. Oke, sekarang ini kereta sudah siap dan kita sudah tes di kokol. Kokol ini adalah bukit tertinggi macam Keningau lebih kurang lah. Dan keretanya alhamdulillah oke lah. Jadi kita akan minta kameramen masuk ke dalam kereta dan kita akan kasih tunjuk dia punya data stream dan keadaan gear ini, pertukaran gearnya oke kah tidak. So kameramen masuk dalam dan hold dulu. Alright, sekarang ini kita sudah scan kereta nih. Oke, sekarang kita tengok, perhatikan untuk ECM dengan TCM dia gabung di dalam. Dia tidak ada TCM separate. So ECU dengan TCU dia kawin nih kereta. Sebab dia tidak ada separate layer. Alright, kita akan tengok bagian TCM. Dan nih, buka. Semua normal, kita tengok read data screen. Oke semua, no trouble code. Oh, itu hari kita dapat scan lah, sebab kereta kita kalau kabut dan dia stuck di gear ini, nanti kita tengok. Untuk kita tengok data stream, kameramen dekat sini ya. Data stream kita akan tengok. Kita fokus yang ada kaitan saja. Oil temperature kita mau tahu 80 oil temperature, kita mau tahu berapa kepanasan dia. Lepas tu kita juga mau tahu battery current dan juga battery voltage. Kita mau tahu siap current tu ada nyawa dia. Lepas tu kita mau tengok juga kepanasan enjin berapa. Yang lain-lain kita mau tahu juga engine oil temperature tak payah. Oke, kita tengok yang lain-lain. Alright, kita tengok yang lain Kita mau tengok gear ratio. Gear berapa sudah sekarang, pertukaran cantik ke tidak, itu penting ya. Alright, kita tengok yang lain-lain lah. Ya, kita cari dulu. Alright, kita cari yang ada kaitan sahaja supaya tidak pening. Oke. Ini ship status nih. Kita akan mau tengok dia gear berapa. Ship status. Kita mau tengok ini semua solenoid, SS, LSP, SP, in out, NT semua nih. Ini kita mau tahu lah. Ada lambat sedikit, jadi kasih hold dulu, takut dia makan duration. Oke, sekarang ini kita letak air ini untuk kita tahu selepas ganti mounting dan juga untuk kita reverse gearbox ini ada sentap atau tidak. Oke, kameramen fokus dengan goncangan air ini. Sekarang engine tengah hidup engine tengah hidup. Tu nampak RPM tu, nampak RPM tu, nampak RPM tu RPM. Engine hidup. Ya. Kita tengok keretanya ada goyang-goyang ke tidak. Langsung tiada getaran lepas kita ganti mounting. Kameramen fokus di air tu. Engine tengah hidup nih. Engine tengah hidup. Tengok battery current pun bergerak-gerak tu. Oke, jadi sekarang ini kita tengok air tidak bergoyang. Untuk kita bagi tahu mounting yang kita ganti tadi terbaik. Maksudnya tidak ada getaran langsung macam engine dah hidup. Nampak? Kita matikan engine contoh, tapi ini kita kena cepat lah. Kita matikan engine sama dengan kita hidupkan engine. Bergetar sekejap. Nampak? Macam tidak ada apa-apa, betul? Lepas kita ganti mounting. Oke. Yang kedua tujuannya air ini untuk kita tengok goncangan dia. Kita masuk R. Itu hari tidak boleh masuk R. Coba kameramen fokus ini. Ini itu hari tidak boleh masuk R. Sekarang kita sudah overhaul dan kita try masuk R. Oke, kita tengok airnya ada goncangan ke tidak. Langsung tidak ada getaran masuk R. Reverse, betul? Reverse, R. Sana pun R terus, tapi di belakang air lah. So tiada, kita mula balik. Oke, kita masuk R. Kalau gearbox tidak bagus, dia akan tersintak begini. Jadi kita mau nampak sintakan tu, tidak nampak di kamera, kita tengok di sini, di air ni. Kalau kita terkocak begini, maknanya sentakan dah bagus. Oke, tiada ya. Tiada getaran. Kita masuk di tiada juga. Sikit-sikit tu adalah bukan kereta baru. Oke, kita akan reverse kereta ni. So kita akan jalan kereta ni dan kita akan nampak di scanner ni. Cuma scanner ni dia kita kasih hold dulu. Hold dulu. Ya. Oke, sekarang tengok data stream ni. Kita tengok sekarang ni gear 1 ya. Ni current semua cantik. Kita tengok ni penting. Temperature 86.8 ya. Kepanasan gearbox dalam tu lah. Ni. Kita akan perhatikan dua ni. Ini dengan shift status ni. Kita jalan dia tukar gear ke tidak? Ini penting. Oke. Alright, kameramen akan fokus. Kameramen pakai satu tangan pegang ini. Saya driving. Oke.
Kameramen kena lincah lah. Kita masuk reverse. Ya, kaki pendek. Aduh. Oke. Alright, kita akan reverse. Kita tiada delay ya. Kameramen kalau kita obol gearbox, kita kasih nampak pergerakan tuh. Kita masuk area dia jalan sendiri. Nah, itu ciri-ciri gearbox yang bagus. Kalau kita tekan minyak baru dia oke, nanti kameramen kita di luar fokus di kaki saya. Saya tidak inilah tanah rata lah, kalau tanah bukit memang dia tidak teribus. Oke, kita sekarang keluar. So kameramen kita akan fokus. Gearbox ini ciri-ciri gearbox yang bagus. Satu, masuk arah atau dia tidak sentap. Yang kedua, kita masuk arah atau dia tidak payah tekan minyak. Oke, sekarang kita tengok masuk dia jalan sendiri kan enggak? Kameramen di kaki, tengok bawah kameramen fokus. Saya tidak tekan minyak, kasih flash dia. Nah, tekan flash. Nah, tuh kaki saya. Tuh ciri-ciri gearbox yang bagus, tidak payah tekan minyak dia gerak. Oke, ini baru dia ya. Oke, itu yang pertama mau tahu dia gearbox lepas berjaya atau tidak. Yang kedua, kita tengok kita reverse. Nah, dia gerak atau tidak? Ini break kaki saya tengok kaki saya. Saya tidak tekan minyak sebelah ya. Nah, saya tekan reverse. Tidak payah tekan minyak dia jalan sendiri, ya, Pak. Itu ciri-ciri gearbox yang bagus. Apa kameramen tengok di siring? Ya, tengok sana. Tuh. Oke, kita masuk di tidak payah tekan minyak, dia jalan. Sekali lagi kasih tunjuk, kita mau tahu ciri-ciri gearbox yang bagus. Dari segi mekanikal, kaki jangan tetap payah nih dia jalan apa? Tengok pergerakan di luar. Mana orang nampak di luar tengok. Gerak ya. Oke, jadi sekarang ini akan fokus di scanner. Kita tengok scanner kita. Oke, boleh fokus di situ. Sini, ya. Begini dia. Bolehkah begini? Nanti saya laju ini akan gear 1, gear 2, gear 3 dan seterusnya. Ciri-ciri gear yang bagus berdasarkan scanner, gear ini pasti bertukar mengikut kelajuan. Oke, kameramen fokus. Oke, fokus itu Oke, kita akan jalan sekarang gear 1 lah, habis slow kan. Oke, kita akan gerak, kita akan cari jalan yang sesuai. Nanti kita akan bagi tengok di kokol. Dua benda yang paling penting di scanner kita mau tengok, temperature jangan lebih 120. Kita di kokol tadi 96 sajalah. Nanti tengoklah di kokol punya. Kokol ini bukit tertinggi, setiap benda yang kita bawa kena uji di sana. Kalau di kokol sudah lepas, kalau setakat tanah rata lagi lah oke. Sekarang kita tes. Sekali-sekala kameramen tengok di luar juga yang kita ini bergerak. Bukan kita edit, bukan kita copy-copy orang punya video ya. Ini betul-betul real punya. Oke, sekarang kita tengok. Login biar dari sejam. Oke, sekarang kita tengok. Kita akan keluarkan tuh solenoid 1 itu gangguan pada tuh. So, scanner kita nih kadang-kadang ada gangguan ralat dalam sistem. Nanti kita hold dulu sekejap, kita kasih bagus dulu scanner tuh. Oke, sudah itu. Alright. Oke, sekarang gear 2 ya. Tuh, fokus pada gear 2. Makin kita lah dia sampai, ini gear 1, gear 2. Tengok kelajuan. Oke, sekarang kita berhenti dia mesti gear 1. Contoh, saya berhenti. Itu ciri-ciri gear yang bagus tuh. Mesti gear 1. Kita jalan dia mesti tukar gear. Dia tidak boleh gear 1 terus, berat itu kereta. Gear 2. Dia naik gear 3. Gitu. Perhatikan tuh gear 3. Tengok solenoid yang bekerja tuh on, SLS solenoid bekerja on. Gear 2 apa yang hidup solenoid on, dua-dua tuh SLS hidup on dan juga SC ya, on dengan SLP. So 3 solenoid hidup betul. Sekali tengok. Oke, kita akan jalan, tengok perhatikan gear 1 dulu. Dia naik gear 2, kita akan laju. 3 4, betul. Tengok gear sampai 5. Oke, kita akan berhenti 5, betul. Kita akan berhenti, dia mesti tak turun balik gear 1. Kameramen sekali tengok di luar. Oke, sekarang gear 1. Tengok betul gear 1. Betul, Macam mana pun kau laju dia, kalau kau stop dia mesti gear 1. Itu ciri-ciri gearbox yang bagus. 1, tidak sentap ketika masuk R dengan D. Yang kedua, tidak payah tekan minyak dia gerak. Itu ciri-ciri gearbox. Yang ketiga, berdasarkan scanner, temperature tidak boleh lebih 120 dan gear shifting bertukar dengan baik. Tidak ada 1 tiba-tiba jadi 3 pula. Oke, sekarang kita tekan emergency. Kameramen perhatikan kilometer di sini. Sambil scanner itu kasih dekat begini supaya 2 kamera 1 kali nampak. Oke, sekarang kita akan jalan ke depan. Kita tengok gear berapa. Oke, kameramen tengok depan sana. Kita akan ke runabout depan sana ya. Kita akan gasak ini kereta. Oke, gear shift tengok. Tekan banyak kali, tekan tak terang. Oke, kita akan laju. Oke, kita tengok.
2, 3, 4. Kita lajak dia. 5, betul? Oke, kita stop. Dia mesti gear 1. Itu yang kita mau tahu tuh. Jangan kita berhenti di gear 3. Berat tuh kereta mau jalan. Oke, betul gear 1. Gear 1, tengok di luar. Nah, berhenti ya. Nanti orang bilang ini kamera kita edit. Saya malas tuh mau edit tuh. Tidak ada masa. Pokoknya apa yang real itulah yang kamu nampak di video saya. So kita akan jalan dan perhatikan tuh pertukaran gear dia. Ya. Gear 1, gear 2, gear 3. Walaupun sebenarnya CVT ini tidak ada gear. Dia tidak sebut gear ya. Cuma dikenali sebagai ratio. Cuma dorang ada bukaan primary and secondary pulley itu. Dorang ada kiraan dia dan dia letakkan tuh gear berapa bukaan paling besar nih gear 1. Itu memang kiraan yang ada di set di dalam sistem TCU. Nah, bukan maknanya bila ada gear 5 ada gila itu bang gear 5 tidak. Dia main primary and secondary, cuma ratio bukaan tuh ditukarkan ke unit gear. Jangan bilang bukan CVT tiada gear kah? Dia tidak ada gear gigi mechanical, tapi dia ada ratio. Kembang kecut primary dia ukur berapa buka begini, belakang buka ini gear berapa, buka sikit ini gear berapa. Dorang sudah ada kiraan, dia punya automatic punya kiraan lah. Ya, dia sudah ada kiraan ratio dia. So dia letakkan gear 4, ikutlah pengeluar kereta berapa bukaan primary, secondary. Itu bukan kerja kita lah. Yang kerja kita hanya memastikan kereta ini masuk di tidak sentap, pertukaran gear bagus, temperature tidak naik, dan bila berhenti dia mesti gear 1. Begitu. Jadi sekarang kita akan tes satu kali lagi. Ya. Alright. Rest. Kita gasak. Cek kameramen tengok sini meter sekali skala. Berapa kelajuan saya? Nampak Tengok. Oke, 100. Tuh, gear berapa tuh? Gear 5. Coba kameramen tengok. Gear 5 kita akan berhenti, dia mesti jatuh gear 1. Ini kita berhenti. Berhenti. Oke, berhenti. 1 atau tidak? Anda tahu dia gear berapa tuh? Gear 1 atau tidak? Shift status. Dia mesti cepat tuh. Kadang display lambat, kita punya scanner yang lambat nih. Pasal ringan dia aku angkat nih. Tuh. Scanner kita lambat tuh, tadi dia lagging lagi tuh. Kita punya scanner pakai Bluetooth. So tinggal kita punya scanner ini apa sudah ini? Berseletip sudah, tapi banyak sudah jasanya ini. Mungkin 6 tahun sudah kereta scanner. Jadi sekarang dia tengok G1, betul? Oke. Alright, kita akan coba lagi, betul, kita balik di workshop dan kita kasih tengok yang kita pergi kokol tuh. Oke. Alright, kita akan jalan macam biasa. Mudah-mudahan kereta ini insyaAllah oke lah. Kita bukan cakap kita pandai, tapi kita coba buat ujian. Mudah-mudahan kereta ini customernya berpuas hati. Sebab gara-gara primary and secondary, dia berpunca dari steel bel yang putus, serpihan tuh dia gesel. Gesel apa dalam bahasa dia gesel. Jadi calar permukaan tuh, so kita ganti, terpaksa ganti. So no choice lah, paksa kita ganti. Sebab yalah kalau kita tidak ganti nanti dia makan lagi steel bel yang baru tuh, sebab dia ada bekas-bekas lama calar permukaan tuh. So sekarang kita di pusingan terakhir sebelum kita tamatkan ini video. So kita akan kembali ke bengkel dan kita akan bagi nampak yang kita pergi kokol dan berapa bacaan di kokol masa naik itu. Kokol ini macam keningau, seorang Sabah mungkin tahu lah, tapi tidak semua orang Sabah itu kokol tahu. Kalau orang tahu dia tidak tahu, sedangkan mungkin dia tidak tahu. Tapi kalau keningau semua orang tahu, lebih kurang macam keningau punya bukit lah. Kita tes nih kereta dan alhamdulillah kereta ini oke. Jadi sekarang nih kereta ini kita akan berhenti ke tepi dulu untuk kasih nampak di kokol, ya. Oke, ini di kokol kita jadi hold dulu kamera, saya cari dulu dia punya video. Oke, ini kita di kokol, kita buka video nih. Sekarang saya di kokol lah. Dan kokol lah. Tengok. Nih. Temperature 90 berapa itu? Aduh, selekol lah pula. Aduh. Ini kita di kokol, kita kasih nampak kokol 90 berapa? Kita sudah ujian kokol. Sampai dan kasih fokus tuh. Tengok. Kokol kokol hilang. Kita sampai dan kita tengok ini temperature
96. 90 berapa itu? Jangan lebih. Aduh, seleko lah pula. Aduh. Oke, 96. So ini kita dikokol. Bacaan gear 2 di anu oke sudah. Cuma ini bukit paling tinggi lah. Kita sudah lalu, so temperature dia di sini kalau kita nampak 95. Oke, ini masa diproses dikokol. So yang lain-lain ini kita di atas sudah. Kita tengok oil temperature 1, oke. So kita sekarang sudah berada di kokol. Ini dikokol. So temperature tidak mencapai 100 lagi. So kira oke lah. Engine pun normal, pertukaran gear mau cantik. So kita sekarang ada di kokol lah. Ini kokol. Sekarang kita di kokol. Oke, plate number dah boleh nampak ya. Jadi sampai situ saja dulu. So kita di kokol, kita sudah sampai dan kita sudah uji keretanya. Alhamdulillah keretanya oke, dan saya rasa itu saja untuk penggambaran hari ini. Jadi kameramen tengok saya dulu. Jadi sekiranya konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like ataupun share, dan boleh komen jika Anda mungkin pengguna kereta-kereta Wish sama ada engine gearbox K313 ataupun gearbox lain. Kameramen ke depan sedikit ya. Jadi paham ya. Jadi apa yang saya mau pesan di sini bahwa ada 3 benda kenapa steel belt ini putus. Ada 3 sebab ya. Yang pertama kita tidak jaga servis. Itu servis minyak gearbox ini penting. Yang kedua, cara memandu itu kasar. Sebab CVT ini tidak boleh kasar. Dia kena ikut rentak saya. Masuk di pelan-pelan saja. Itu cara pemanduan akan merosakkan cepat gearbox. Kita lenjan dia macam kereta manual memang rusak lah. Yang ketiga, mounting gearbox ataupun mounting engine kita ganti. Kenapa? Apa kaitan mounting engine dengan sistem gearbox? Dalam gearbox itu dia berpusing. Pusingan itu pula ya disambung oleh steel belt. Tetapi kena ingat, dia berpusing sebab ada engine yang pusing. Getaran daripada engine itu diserap oleh mounting engine. Tetapi oleh karena mounting engine itu tidak dijaga, masalah getaran itu akan mempengaruhi getaran itu gearbox primary and secondary. So jangka hayat itu primary akan secondary itu gearbox CVT itu akan cepat rosak. Sebab getaran engine sepatutnya diserap oleh mounting engine tadi. Tapi dia koyak, akhirnya getaran engine itu masuk ke dalam gearbox dan merosakkan sistem yang berpusing. Benda yang berpusing, kalau vibrate terlalu kuat, dia akan memendekkan jangka hayat. So 3 sebab kenapa steel belt jangka hayat pendek. 1, pemanduan. Kedua, tidak jaga minyak servis. Minyak gearbox lah maksud saya. Minyak engine mungkin kau jaga, minyak gearbox kena jaga. Setiap 50.000 ganti. Yang ketiga ialah mounting itu. Mounting engine macam nampak tak logikan. Kena ingat. Ya, benda tu dia bergetar. Getaran tu siapa yang serap? Getah yang dekat mounting itu. Mounting engine, mounting gearbox, mounting tengah, depan, belakang, dia yang serap. Supaya pusingan CVT itu tidak terganggu di dalam. Memanglah hari ini dia bukan rosak terus, diambil masa juga. Tapi kalau kita jaga 3 benda ini, pemandu kena cermat, minyak kita jaga, mounting engine kita jaga, insya Allah panjang umurnya itu CVT. So, boleh komen, tapi komen yang membina. Siapa yang komen negatif, saya blok dia punya account. Sebab kita share saja ilmu ini sebagai edukasi. Bukan kita mau mengajar siapa pandai. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.